Pria berwajah Arab dengan rahang mengeras dan urat-urat yang menonjol di lengannya. Pasti siapa saja yang melihatnya akan tahu seberapa marah dan frustasinya dirinya. Tidak seperti ini, semua gara-gara mantan sialannya. Nyatanya, Yusuf tak sama sekali berciuman dengan Bianca. Hampir, bibirnya dicium paksa oleh Bianca, tapi Yusuf melengos ke samping kiri, jadi Bianca hanya mencium pipi bawah Yusuf. Namun, siapa yang melihatnya pasti seperti ia berciuman. Dan sialnya yang melihat istrinya, Aisyah. Yusuf meremas rambutnya lagi, marah dengan dirinya sendiri. Ia sudah mencari berkeliling ke tempat yang biasa istrinya datangi, tapi di semua tempat Aisyah tidak ada di sana. Andai tadi Bianca tidak ke kantornya, andai Bianca tidak kurang ajar mendekat hingga melampaui batas menciumnya, dan andai Aisyah tidak melihat kejadian menjijikan itu, sial, ia hanya bisa berandai yang sudah terjadi. Yusuf sampai membatalkan meetingnya tadi. Bagaimana bisa ia akan fokus setelah kejadian tadi? Di kepalanya hanya berputar Aisyah, dan Aisyah. Yusuf tidak pernah melihat sorot kecewa istrinya seperti tadi pagi. Mata yang menatapnya penuh luka dan kecewa. Air mata yang mengalir ke pipi cantiknya. Ya Tuhan, dia sudah menyakiti istrinya. Apalagi terakhir ini Aisyah sedikit berbeda kepadanya. Ia tidak tahu penyebabnya. Kemana kamu sayang? Serak Yusuf yang rasanya sudah frustasi mencari istrinya. Aku khawatir. Suaranya sampai tersendat. Apa Aisyah pergi ke rumah orang tuanya? Mengingat dirinya belum pergi ke sana, ia ragu dan sedikit takut. Bila mana malah membuat mertuanya khawatir. Peduli amat tentang apapun, ia harus membawa pulang istrinya. Ia harus menjelaskan ke istrinya bahwa bukan seperti itu kejadiannya. Yusuf bangkit dari duduknya. Ia menyambar jaket hitam di atas sofa, memakainya dan melangkah cepat ke garasi. Flashback tadi mode on. Ariel kangen. Bianca yang baru masuk ruangan Yusuf langsung menubrukkan dirinya ke pelukan Yusuf. Yusuf yang tak diberi kesempatan untuk menolak hanya bisa menerima pelukan Bianca, mau tak mau. Seperkian detik Yusuf mencoba melonggarkan pelukan Bianca. Bi, apa-apaan sih kamu? Datang-datang main peluk? Tapi namanya Bianca, kalau nggak kolot bukan dirinya. Ia mencari kenyamanan dari pelukan Yusuf yang selalu ia dapatkan. Lepas, dorong Yusuf, yang akhirnya pelukannya terlepas. Mau apa kamu kesini? Tanya Yusuf dengan muka datar. Meeting lah, kamu nggak lupa kan kalau perusahaan kita menjalin kerjasama? Bianca yang kembali duduk dengan elegan di depan kursi meja Yusuf. Mendengus pelan, kalau mau meeting kenapa harus juga ke ruangannya? Nanti kan bisa bertemu di sana. Meskipun ia sudah dekat pada Bianca, namun sebisa mungkin Yusuf harus tahu di mana nafasnya. Real, selesai meeting jalan yuk. Enggak, singkat, padat, jelas. Ariel, rengek Bianca dengan manja. Sayangnya Yusuf menanggapi dengan B aja. Sibuk aku Bi. Katanya teman, diajak keluar teman kok nggak mau. Sindir sengaja Bianca. Walau aslinya Bianca nggak terima kalau mengatakan hubungan mereka hanya teman. Bianca mau lebih. Just friend, harus tahu batasan, ujar santai Yusuf dengan menandatangani berkasnya. Bianca menye-menye ke Yusuf. Bodoh amat dengan kata just friend. Teman kalau lagi kesulitan dibantu ya. Yusuf tak menanggapi, sibuk dengan kertasnya yang lebih penting. Ariel, sentaknya Yusuf yang tidak menanggapi. Aku sibuk Bi, please. Be an understanding friend. Kalau sudah Yusuf berucap dengan nada tegas dan sorot mata yang tajam, mau tidak mau Bianca harus menerimanya.
Bianca gak rela kalau Yusuf kembali dingin kepadanya. Yusuf itu tips pria yang sangat dingin dengan orang luar, bahkan dengan yang dikenalnya. Tapi kalau dengan orang yang benar-benar ia percayai, Yusuf akan jadi teman yang baik, alias humble. Oke, fine, yeah, you are busy. Pasrah Bianca menekan kata terakhir. Bianca beranjak melangkah mendekati Yusuf. Ia memberi salam perpisahan seperti dulu ia pacaran. Yusuf sampai mundur melihat Bianca yang semakin mendekatinya. Bianca berjinjit ingin mencium bibir Yusuf yang sayangnya ditepis oleh Yusuf, dan Bianca hanya mengecup pipi bawah Yusuf. Ceklek, bunyi pintu terbuka, hingga suara barang jatuh membuat Yusuf langsung mendorong kasar bahu Bianca. Melihat tatapan Yusuf yang terkesan kaget, sangat kaget, membuat Bianca yang memang posisinya membelakangi pintu, ia memutar badannya. Oh, dia yang membuat Yusuf yang begitu tersentak kalut dan langsung mengejar wanita berhijab panjang yang berlari keluar pintu. Bianca tentu tahu siapa dia, kan? Flashback off. Bianca mengetuk-ngetuk meja kantor. Yang terjadi tadi bukan kuasanya. Ia tidak tahu kalau istri Yusuf datang ke kantor suaminya. Bianca gak tahu harus senang atau sedih, tapi Bianca rasanya banyak senangnya. Ia tidak perlu bersembunyi dari siapapun untuk bertemu pujaan hatinya. Lagian tadi niatnya kan cuma pengen kiss bye aja, kayak dulu waktu pacaran. Aril lagi, apa yang sekarang? Batinnya bertanya. Soalnya terakhir ketemu ya tadi waktu terciduk sama istrinya. Berasa pelakor banget sih dia. Padahal kan Bianca gak rebut suami orang ia dan Yusuf dulu memang sepasang kekasih dan belum ada kata putus dari keduanya. Tapi ia yang meninggalkan Yusuf sendirian. Bianca jadi sangat merasa bersalah kalau ingat itu. Dulu ia bodoh meninggalkan kekasihnya saat membutuhkan sangat support di belakangnya. Di saat Yusuf di kondisi sangat terpuruk, ia pergi dan kembali dalam waktu yang panjang. Dan penyebab hancurnya dulu hidup Yusuf karena dirinya juga. Tapi Bianca tak tahu itu, kalau Yusuf hancur karena perantara dirinya. Oleh sebab itu, ia ingin Yusuf kembali kepadanya untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Bianca harus lebih bergerak cepat sekarang, mumpung banyak peluang oleh kesempatan ini. Ia tidak boleh menyia-nyiakan. Bianca harus menjadi peran pengganti kekosongan hati Yusuf karena ditinggal istrinya. Memang wanita itu meninggalkan Yusuf. Ia sedikit tak yakin. Oh, jelas Yusuf akan ditinggalkan. Siapa yang tak sakit hatinya melihat suaminya berciuman dengan wanita lain? Bianca tertawa bangga. Senyum miring menghiasi bibir cantiknya. Ia harus menyiapkan 1000 ide untuk segera menjatuhkan Yusuf ke pelukannya. Ia sangat tak sabar menantinya. Mobil Yusuf sudah berhenti di depan rumah mertuanya. Apa ia yakin istrinya ada di dalam? Tapi tekadnya tadi sudah bulat kalau istrinya ada di dalam sana. Ya, ia yakin. Yusuf keluar dari mobil, menekan bel masuk rumah masa kecil Aisyah. Semoga istrinya ada di sini. Bunyi bel ketiga, pintu terbuka. Ia menyalami ibu yang melahirkan istrinya. Alis Umi berkerut melihat kedatangan menantunya yang hanya sendirian. Kemana anak cantiknya itu? Tumben banget gak sama suaminya. Masuk dulu Yusuf, gak enak ngobrol di luar, pinta Umi. Yusuf dan Umi melangkah kakinya dan duduk di sofa ruang tamu. Yusuf sedikit grogi untuk bertanya melihat Raut bertanya pada wajah beliau. Tapi Yusuf sudah kepalang basah kan datang ke sini. Jadi ia harus menyampaikan kedatangannya. Umi buat minum dulu ya nak. Umi yang akan beranjak tak jadi karena
Yusuf menolak suguhan. Umi, maksud kedatangan saya ke sini mau menanyakan apakah Aisyah ada di rumah? Tanya Yusuf sopan. Umi jelas terkejut. Suaminya mencari anaknya, bukannya mereka yang tinggal bersama. Raut tenang kembali menghiasi wajah beliau. Aisyah enggak sama kamu, nak. Dia enggak di sini sama sekali, jawab beliau dengan raut wajah khawatir. Kemana anaknya itu? Kenapa membuat suaminya repot mencari malam-malam begini? Yusuf menggaruk tengkuknya pelan untuk mengurangi kegugupannya. Ternyata istrinya tidak ke rumah uminya. Kemana kamu, Cak? Aku khawatir. Yang hanya ia ucapkan di dalam batinnya. Kalian ada masalah? Tanya Umi ke topik yang sepertinya sangat benar. Dek, Yusuf beristighfar dalam hati mengatasi kegugupan dan ketakutan secara bersamaan. Maafkan saya, Umi. Saya sudah membuat Aisyah mengeluarkan air mata karena saya. Jujur Yusuf. Yusuf memilih untuk tidak menjadi pengecut. Ia harus bertanggung jawab apa yang telah ia perbuat. Umi menghela nafasnya. Masalah yang datang di rumah tangga kalian itu wajar. Aisyah mengeluarkan air mata karenamu memang sangat disayangkan. Tapi Umi tahu, kamu selalu berusaha untuk membahagiakannya. Toh hidup juga tidak melulu tentang kebahagiaan. Nasihat Umi sedikit menenangkan Yusuf. Umi tak akan bertanya masalah apa yang terjadi pada menantu dan anaknya. Rasanya Umi tidak berhak tahu. Biar mereka berdua saja yang menyelesaikannya. Ia yakin Yusuf tak mungkin sengaja menyakiti hati anaknya. Umi mempercayai menantunya 100%. Saya harus mencari Aisyah kemana, Umi? Yusuf yang sudah terlihat lelah dan frustasi. Kemana anaknya itu? Tidak pernah sekali ia kabur-kaburan seperti ini. Umi jelas khawatir di mana anak perempuan tunggalnya sekarang. Tenangkan dirimu dulu. Bersih-bersih badan dulu. Umi yakin kamu belum istirahat sama sekali. Sholat, berdoa sama Allah. Umi yakin Aisyah baik-baik saja di luar sana. Bagaimana Yusuf bisa tenang istrinya kabur kecewa karenanya? Tapi betul kata Umi, ia harus membersihkan badannya dulu, berdoa kepada Sang Kuasa, memohon ampun atas yang telah ia perbuat. Mau mandi di sini, sekalian Umi buatin makan ya? Yusuf beranjak berdiri, menolak halus Uminya. Ia harus menenangkan dirinya di rumahnya. Terima kasih Umi, Yusuf pulang ke rumah saja. Umi mengangguk paham. Abi kemana ya Umi? Dari tadi saja saya tidak melihat beliau. Tanya Yusuf yang sudah di pintu luar. Abimu masih di kantor belum pulang. Tadi berangkat jam 5 sore. Nanti Umi cerita ke Abi pelan-pelan tentang masalahmu. Makasih Umi sekali lagi. Yusuf menyalami sopan tangan Umi. Cari Aisyah ya nak, meskipun kamu tidak selalu bisa membahagiakannya. Tapi tolong jangan buat dia terlalu kecewa. Hati Aisyah terlalu lemah untuk selalu dikecewakan. Yusuf tertegun mendengar penuturan Umi. Ya Tuhan, semoga ia tidak terlalu menyakiti hati istrinya. Yusuf sekali lagi hanya mengangguk pelan. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Saya pulang Umi, Assalamualaikum. Umi menjawab salam, menatap mobil Yusuf yang sudah berjalan. Umi sungguh sangat mengkhawatirkan anaknya di luar sana. Kemana kamu nak? Semoga dimanapun kamu selalu dalam lindungan Allah. Aku tak tahu sudah berapa jam aku tertidur setelah aku meminta Maira untuk menginap ke rumahnya. Aku hanya bungkam tak menjawab waktu Maira menanyakan apa aku baik-baik saja. Nyatanya memang aku gak baik, gak lagi di kondisi itu. Mungkin aku terlalu kelelahan menangis sampai pipiku terasa kebas. Lagi-lagi ku ingat masih sama menyakitkan. Sudah jam berapa sekarang? Sudah berapa lama aku melarikan diri dengan tidur yang terasa panjang namun menggelisahkan. Aku bangkit duduk, mengambil handphone di atas nakas, mengucek pelan mataku yang terasa buram. Jam 12 dini hari. Banyak notif bermunculan sana, sama Umi, Abi, temanku, dan paling banyak dari Mas Yusuf.
Maafkan aku yang terlihat seperti pengecut. Aku hanya ingin menenangkan diri waktu sejenak, walau sejenak. Aku tahu pasti banyak orang terdekatku yang khawatir oleh tingkah childku dan maaf aku bukan sedewasa umurku. Aku sampai belum sholat isya karena ya aku selepas maghrib langsung terlelap tak sadarkan diri seperti orang pingsan. Jangan ditiru, gak baik tidur sepertiku. Mengambil wudhu, menggelar sajadah, memakai mukannah Maira yang dipinjamkan kepadaku. Aku tidur di kamar tamu. Biasanya kalau aku kesini pasti tidur berdua dengan Maira, tapi tidak untuk hari ini. Maira sangat pengertian membiarkan aku sendiri menenangkan hati. Selepas salam dalam sholatku, lagi-lagi air mataku jatuh ke pipi. Aku tak ingat berapa banyak air mata yang turun deras di wajahku. Kalian bilang aku cengeng, tak apa. Aku tidak sekuat itu. Ya Allah, kuatkan hatiku. Teguhkan imanku dalam menghadapi apa yang telah Kau kehendaki. Hatiku lelah. Aku berserah kepadamu. Aku terisak dalam curhatku pada Sang Pencipta. Maafkan hamba yang membuat Umi, Abi, dan Mas Yusuf khawatir. Ampuni hamba yang sudah menjadi istri yang tak baik, telah membuat suami hamba yang pasti khawatir mencari hamba. Aku berdoa panjang dalam sujudku mencurahkan keluh kesah yang terjadi padaku hari ini. Terasa melegakan, hatiku tenang dan damai. Aku membayangkan dalam sujudku Allah mengelus kepala dan mengatakan, aku selalu bersamamu. Ya, masih ada Allah saat dunia tak berpihak kepadaku. Masih ada Allah yang tak akan lelah mendengar 1000 permintaan yang telah aku pinta. Masih ada Allah yang mendekapku pada setiap sujud panjangku. Aku melanjutkan malamku dengan malam-malam yang menggetarkan hatiku yang lelah. Di sepertiga malamnya ku gunakan untuk tahajud dan tadarus Al-Quran. Hingga menjelang subuh Maira mengetuk pintu kamar, mengajakku sholat berjamaah di masjid seberang rumahnya. Selepas subuh, Maira mengajakku olahraga pagi. Katanya aku perlu menghirup udara pagi untuk semakin melegakan hatiku supaya plong. Memang udara selepas subuh itu sangat menenangkan. Kuhirup lalu ku keluarkan. Tenangnya. Jadi kamu sudah siap cerita Cak sama aku? Tanya Maira yang di sebelahku bermain olahraga lompat tali. Cerita apa? Nggak usah sok ngeles Cak. Maira yang mulai nyolot ke aku. Aku tertawa lirih. Tahu tabiat Maira yang pasti kesal kepadaku. Selalu gak pernah cerita apa yang telah terjadi kepadaku. Aku memang seperti itu. Memilih memendam sendiri apa yang kurasakan sampai akhirnya semua kembali baik-baik saja. Tapi terkadang pasti Maira merasa gak bisa jadi sahabat yang baik untukku. Kamu lagi ada masalah sama suamimu? Aku tersentak sejenak. Tebakan yang tak meleset sama sekali. Biasa masalah rumah tangga. Hanya itu yang biasa aku ucapkan ke Maira. Aku tak mungkin cerita keburukan rumah tanggaku ke orang lain, mau Maira sekalipun atau siapapun. Maira mengangguk paham. Maira mengerti kalau dia tidak terlalu menanyakan privasi rumah tanggaku. Lain kali gak usah kabur-kabur Cak, diomongin baik-baik supaya masmu gak khawatir nyariin kamu. Aku yakin dia gak bisa tidur, kebingungan, kelimpungan nyariin kamu. Maira benar, aku seperti pengecut lari dari masalah. Aku harus siap menghadapi nanti bila Mas Yusuf mencariku. Aku tak akan melarikan diri lagi. Aku akan mendengarkan penjelasan apapun itu darinya. Walau bila kenyataan Mas Yusuf memang berkhianat padaku. Bersambung.